Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan? Saya berharap dan saya berdoa saudara-saudara dalam keadaan yang sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan, terus ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi dalam perenungan kebenaran firman Allah, membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah. Dan biar kebenaran firman Allah terus bertumbuh dalam hati dan hidup saudara dan saya, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian kebenaran firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Saya melihat ketika saya membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah ini, saya tidak melihat ada rangkaian-rangkaian kata-kata teologi yang harus digali berdasarkan pemahaman biblikal atau pemahaman Alkitab secara menyeluruh, secara baik dan sebagainya. Tetapi saya melihat bahwa ayat-ayat ini adalah seperti sebuah lukisan. Ketika saya membaca ini, ayat-ayat ini, saya melihat adalah seperti sebuah lukisan, dan kemudian saya masuk kepada keindahan dari suasana lukisan tersebut. Mungkin saudara-saudara pernah melihat sebuah lukisan dan kemudian saudara terhanyut oleh keadaan atau suasana pada lukisan itu. Nah, saudara-saudara, apa yang saya lihat pada saat membaca kebenaran firman Allah ini, seperti ada seorang yang berdiri dan membentangkan tangannya, dan tangannya terbuka lebar, sedang mengajak orang untuk menjadi muridnya. Itu sebabnya saudara-saudara, pada hari ini saya dan kita semua harus bersyukur dan berterima kasih tentu kepada Matius, si pemungut cukai yang sudah dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, kemudian boleh menulis kebenaran firman Allah ini, sebuah lukisan, sebuah gambaran tentang seorang guru yang agung, yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Lembaga Alkitab Indonesia tentunya yang boleh menghadirkan terjemahan bahasa Indonesia yang membuat saudara dan saya mengerti dan bisa menikmati keindahan dari lukisan ini, dan kemudian mengambil sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Saudara dan saya diperkenalkan dengan sang guru yang agung. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita lihat dari bagian ini atau dari lukisan ini? Yang pertama, ada seorang guru, ini tadi yang saya katakan. Seorang guru yang dengan tangan yang terbuka lebar, seperti sedang mengajak orang-orang untuk menjadi muridnya. Ia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saudara-saudara, di sini dikatakan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Seorang guru yang berkarakter kuat, seorang guru yang sangat karismatik, dan sedang menunggu di depan pintu kelas, sedang menunggu di depan pagar sekolah, sambil menunggu kalau ada orang yang mau datang dan menjadi muridnya.
6 April 1926, seorang tokoh Hindu terbesar di India, yaitu Mahatma Gandhi, menulis suratnya kepada seorang sahabatnya yang bernama Milton Newbery Friends. Dalam surat itu Mahatma Gandhi berkata, "Jujur, saya tidak bisa melampaui apa yang saya yakini, bahwa Yesus merupakan salah satu guru paling agung yang pernah dipunyai oleh umat manusia." Dan memang guru yang agung itu sedang berdiri di depan, seperti sedang berdiri di depan sekolah, depan pintu pagar, sambil berkata, "Marilah kepadaku." Hai, yang diajak adalah, "Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati." Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam, ini yang pertama, bahwa dalam lukisan ini ada seorang pria yang membentangkan tangannya lebar-lebar, menunggu orang-orang yang mau untuk belajar kepadanya, yang mau untuk menjadi muridnya. Dan pastikan saudara dan saya adalah orang yang merespon panggilan dari guru yang agung itu. Yang kedua, karena guru ini adalah orang yang berkarakter, adalah guru yang berkarakter, dan karakternya begitu kuat. Ia berkata, "Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka saudara-saudara, ketika saudara dan saya mengajukan diri untuk menjadi murid dari guru yang agung ini, saudara dan saya yang mau menjadi muridnya, mereka yang mau menjadi muridnya, dipastikan akan mendapat perlakuan yang spesial. Atau dengan kata yang lain, bahwa saudara dan saya, berapa banyak orang yang mau menjadi murid Yesus, Tuhan Yesus Sang Guru yang agung, dapat dipastikan saudara dan saya menjadi murid yang spesial. Menjadi murid yang spesial. Zaman sekarang di tengah era kompetensi, persaingan global, dan tantangan zaman, pendidikan sangat penting. Dan ada begitu banyak sekolah-sekolah yang dibangun, dan yang ditawarkan adalah sebuah pelayanan yang luar biasa kepada anak didik, kepada muridnya. Bagaimana sekolah memperlakukan muridnya, bagaimana sekolah berusaha menyediakan segala fasilitas, segala hal yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Kenapa? Karena sekolah itu ingin memperlihatkan kepada para orang tua, kepada orang-orang yang ada di sekitar, kepada masyarakat, dan kepada semua orang yang dapat dijangkau oleh sekolah itu, bahwa setiap murid yang masuk ke sekolah itu dipastikan akan menjadi orang-orang yang spesial, diperlakukan secara spesial, diperlakukan secara istimewa, dan tentunya hasilnya adalah akan keluar sebagai jebolan-jebolan sekolah itu yang berkualitas. Nah, saudara-saudara, ketika saudara dan saya memutuskan untuk menjadi murid dari Yesus, maka dipastikan guru yang berkarakter ini, guru yang sejak awal membuka tangannya dan berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Percayalah, saudara adalah prioritas bagi Yesus. Seberapa banyak orang yang datang kepada Tuhan diperlakukan secara istimewa oleh Yesus, diperlakukan secara istimewa oleh guru yang agung ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang ketiga, mengenai metode pembelajaran. Guru ini berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat
ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Berkaitan dengan ketika saudara dan saya menjadi murid dari Yesus, maka saudara dan saya akan diperlakukan secara istimewa, menjadi murid-murid yang spesial. Karena Yesus berkata, "Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Aku tidak meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau sampai selama-lamanya." Saudara dan saya menjadi murid-murid yang spesial. Yang ketiga adalah ketika masuk pada proses pembelajaran. Tadi 1 Korintus 10 tadi katakan, ketika ada orang dicobai, maka ia tidak mengizinkan adanya cobaan yang melampaui kekuatan dari orang itu. Artinya bahwa saudara dan saya diajarkan bahkan mulai dari awal, belajar dari awal sampai kepada seluruh kebenaran firman Allah. Saudara dan saya dituntun begitu hati-hati oleh guru ini. Dituntun dengan begitu indahnya karena karakter dan karisma dari guru ini. Saudara dan saya dituntun begitu rupa dalam kelembutan dan kerendahan hati dari guru yang agung ini, membuat saudara dan saya perlahan-lahan makin lama makin maju, makin dewasa. Sampai kepada kemandirian, sampai kepada sesuatu yang dituju dari proses belajar ini. Allah tidak mengizinkan sesuatu yang di luar batas kemampuan saudara. Ia menjamin soal ini. Itu artinya bahwa Dia tahu batas-batas kemampuan saudara dan saya. Dia tahu batas-batas kemampuan murid-muridnya. Dia tahu cara memperlakukan muridnya satu persatu. Dia tahu cara bagaimana melayani seorang demi seorang. Karena memang firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pernah berinkarnasi menjadi seorang manusia, yang mengerti dan tahu kelemahan-kelemahan dan batas-batas seorang manusia. Dia adalah Tuhan yang turut merasakan kelemahan-kelemahan sebagai seorang manusia. Jadi Dia mengerti benar tentang saudara dan saya, kapasitas kita, tentang kemampuan kita. Dan Dia memperlakukan saudara dan saya menjadi murid-murid yang spesial dalam tuntunan, dalam karakter dan karismanya sebagai seorang guru yang lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah kepadaku. Dalam metode pembelajaran ini, dalam waktu belajar saudara dan saya, dipastikan saudara dan saya tidak kehilangan figur dan teladan. Yesus berkata, "Belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati." Saudara dan saya tidak akan kehilangan jalan, tidak akan kehilangan hal-hal yang
membuat saudara dan saya buntu. Tetapi firman Tuhan katakan, Ia akan memberikan jalan keluar ketika saudara dan saya sedang ada dalam masa-masa pembelajaran bersama dengan Dia. Ada banyak hal yang saudara dan saya akan pelajari dalam kehidupan ini. Mengerti tentang yang baik dan yang benar, yang baik dan yang tidak baik. Mengerti tentang yang benar dan yang tidak benar. Mengerti tentang kehidupan. Mengerti tentang jalan-jalan yang harus saudara dan saya tempuh. Mengerti tentang bagaimana mengambil keputusan secara benar. Mengerti tentang bagaimana menjalani kehidupan ini sebagai seorang yang bertanggung jawab dalam kehidupannya. Bertanggung jawab atas apa yang sudah dipercayakan dalam hidupnya. Bertanggung jawab dalam keluarga. Bertanggung jawab dalam lingkungan pekerjaan. Bertanggung jawab atas apapun yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Akan ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Yesus. Dari Sang Guru yang agung ini. Kembali kepada Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai 30 tadi. Ada dua kata yang menarik di sana. Ayat yang ke-28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ayat yang ke-29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kelegaan, ketenangan. Kelegaan, ketenangan. Dari proses belajar bersama Sang Guru yang agung ini, ada kelegaan, ada ketenangan. Ada kelegaan, ada ketenangan. Kelegaan, ada kebebasan karena ada tujuan yang tercapai. Ada ketenangan di dalam hati. Ada sesuatu yang tenang, yang tadinya mungkin menggelora, yang tadinya saudara dan saya seperti orang-orang yang tidak tentu arah, yang ketakutan, yang khawatir. Tetapi ketika saudara dan saya dekat dengan Sang Guru yang agung ini, kita menjadi murid-murid yang tenang. Tidak takut terbawa hanyut. Tidak takut terseret arus. Karena pegangan yang kuat. Karena yang saudara dan saya lakukan, yang kita tempuh, kita ketemu dengan seseorang yang tepat. Dengan Sang Guru yang agung yang tepat, Guru yang tepat. Membuat pegangan kita kokoh dan sukar untuk digoyangkan. Ada orang-orang yang khawatir imannya luntur. Ada orang-orang yang khawatir dengan kepercayaannya luntur. Kenapa? Karena pegangannya enggak kokoh, tidak kokoh. Sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang dilakukannya tidak kokoh dan tidak mendasar. Tetapi ketika saudara dan saya belajar dengan Sang Guru yang agung ini, pegangan kita kokoh. Apa yang kita pegang, firman Tuhan katakan juga, dikatakan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-23. Ada kata-kata di sana bahwa ajaran-ajaran firman Allah tidak ada yang bertentangan dengan hukum. Ada kelegaan, ada ketenangan, ada banyak hal yang saudara dan saya akan tempuh. Dan itu menghasilkan kelegaan, itu menghasilkan ketenangan. Artinya bahwa yang kita dapatkan, yang kita peroleh adalah sesuatu yang pasti, adalah sesuatu yang meyakinkan, adalah sesuatu yang tidak gampang untuk digoyahkan. Luar biasa lukisan yang digambarkan oleh Matius, si pemungut cukai.
orang yang dari latar belakang seorang yang tidak baik, mereka yang menyusahkan banyak orang, merampas hak-hak orang miskin pada zamannya Matius. Tetapi ketika dia melihat satu sosok, dia menggambar satu sosok, yaitu sosok Yesus. Dia menggambarkan dengan jelas, dia melukiskan dengan jelas bagaimana sosok Yesus ini sedang memanggil dia dan teman-temannya, sedang memanggil semua orang untuk berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu yang berbeban berat, semua engkau yang membutuhkan, belajarlah kepadaku. Ia menggambarkan Yesus sebagai satu tokoh yang humanis luar biasa, satu tokoh yang mengerti tentang keadaan, satu tokoh yang mengerti tentang kebutuhan manusia. Dan memang Yesus mengerti dan tahu segala kebutuhan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini dari manapun saudara berada dan saudara yang sedang menyaksikan video dari kebenaran firman Allah ini, pastikan hidup saudara adalah murid dari Sang Guru yang agung itu. Terus belajar kepadanya. Terus belajar dan perolehlah hal-hal yang indah lewat kebenaran firman Allah yang diajarkan oleh Sang Guru yang agung ini, lewat kebenaran firman Allah. Alkitab yang saudara dan saya punya. Baca dan renungkan kebenaran firman Allah. Yesus berpesan, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Banyak merenungkan apa yang dilakukan dan dikerjakan Yesus di tengah-tengah umat manusia 2000 tahun yang lalu. Temukan apa yang Yesus inginkan, apa yang Yesus ajarkan. Dan saya percaya hidup saudara dan saya makin berarti, akan makin memberkati orang lain, akan memberkati keluarga, memberkati suami, istri, anak saudara, orang tua saudara. Saudara akan mulai memberkati lingkungan di mana saudara tinggal. Bahkan kemudian akan memberkati bangsa ini. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang berbeda karena kita adalah murid dari Sang Guru yang agung itu. Dan pastikan jalan keluar dari kehidupan ini saudara dan saya akan peroleh ketika kita dalam hubungan dengan Sang Guru yang agung itu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat kebenaran firman Allah ini. Dan shalom.